Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Denny, dan Mas Denny di sini akan membahas tentang Habib Jihan ya teman-teman, dan pengacaranya. Banyak netizen yang bingung ini sebetulnya ya, pengacaranya ini di pihak siapa? Karena di momen pada saat mereka berdua hadir di channel YouTube Dr. Richard Lee, seperti ada sesuatu hal yang sengaja atau memang ditutup-tutupin, atau memang benar fakta bahwasanya Habib Jihan ini memiliki ilmu kebal seperti itu. Yang lucu ini pengacaranya ini kayak mana ya teman-teman ya, meyakini nggak itu bahwasanya Habib Jihan itu memang memiliki kemampuan itu gitu, kemampuan kebal seperti itu ya. Jadi Mas ini akan komentarin dulu ya dari sisi kehadiran mereka ya, terkait dengan viralnya pesulap merah dan Gus Samsudin. Ya, awal mulanya kan dari situ teman-teman, kemudian merambah kepada hal-hal yang sebetulnya sudah dijelaskan sama guru saya ya, bahwasanya siapapun ya yang memiliki atau kontennya itu misteri, perdukunan, yang gaib-gaib, ketika datang ke channel Dr. Richard Lee, maka di situ akan Anda disuruh buktikan. Nah, sayangnya pada saat di chatting ya, di briefing mungkin itu tidak ada itu yang pembuktian itu. Seperti Gus Samsudin ya kan, pisau disuruh tes tanpa diketahui beliau, itu malah dipaksa, seperti terkesan dipaksa untuk dilakukan sama Gus Samsudin. Jika tidak dilakukan seperti dipermalukan. Nah, datang lagi dari perdukunan Indonesia dan pengacaranya di sini diwakili sama Habib Jihan ya. Dia datang ke sana sebagai seorang dukun ya, yang memiliki kesaktian kebal gitu. Pada saat itu malah diuji sama Dr. Richard Lee, pakai ini kebal enggak gitu. Nah, dan yang Mas dirasakan adalah itu adalah sesuatu hal yang menyangkal ya daripada Mas Habib ini, yang Mas dirasakan penyangkalan terhadap keilmuan beliau gitu ya. Kalau misalkan kita gunakan alat-alat kita sebagai media untuk trik ya, itu kan trik juga namanya, untuk mengetes kekebalan, itu sudah di pikiran mereka nih, orang-orang yang berlogika nih. Nah, jadi misalkan kita makan kaca, nusuk, pakai pisau untuk kebal, pakai jarum untuk kebal, nggak tembus di badan, mereka tidak akan mempercayain itu kalau barang-barang itu dari si yang dukun itu. Nah, jadi ini udah kena jebak nih kan, bahkan ditawari sama iPhone 13 teman-teman sama Dr. Richard Lee. Tapi alhasil apa? Alhasil alasannya begini. Nah, karena itu yang pasti akan dijawab. Dan Dr. Richard Lee juga sama masyarakat umum gitu. Apakah ilmu kebal itu ada nggak sebatas omongan? Ternyata di acara kemarin terbukti hanya sebatas omongan. Walaupun ada sempat dites kebal gitu, tapi pembuktian dari benda yang dimiliki oleh Dr. Richard Lee yang berupa benda-benda tajam tidak mampu untuk dibuktikan gitu. Nah, ini terkait dengan kehadiran mereka ini sebetulnya mau mempermalukan diri atau tidak berpikir ya sampai situ ya, dari kejadian Gus Samsudin gitu ya, Gus Samsudin, atau mau mencari popularitas semata gitu. Ini permasalahan satu belum selesai, malah membuat permasalahan yang baru. Dan ini yang paling intens melanjutkan acara-acara perdukunan ini yang Mas lihat di YouTube adalah Dr. Richard Lee. Setelah pesulap merah datang, kemudian Gus Samsudin datang pas ke Jakarta, baru kemudian ini. Ya, ada juga ustadz yang ikut-ikutan untuk membuat begalnya. Ya, harapan Mas ini malah inginnya membuat tenang gitu sebetulnya. Nah, kalau kata Mas Karyo ya teman-teman ya, salah satu sahabat dari guru besar Gus Samsudin, itu katanya apa yang dilakukan Dr. Richard Lee ini termasuk
menunjukkan eksistensinya sebagai YouTuber, ingin populer, itu sah-sah aja gitu ya. Artinya setiap profesi apapun ya berhak menjadi YouTuber dan berhak mengangkat suatu topik pembicaraan. Ya udah, monggo gitu. Nah, tapi makin kesini makin panjang dan permasalahan pun kian santer tanpa ada kejelasan kelanjutan dari proses hukum yang berlaku. Nah, malah kalau dari Dukun Nusantara ya, Persatuan Dukun Nusantara, selain melaporkan pesulap merah ya, pesulap merah sebagai merendahkan ya, menjelekkan nama baik dukun, kali ini dengan kehadirannya di Dr. Richard Lee ini muncullah laporan baru ya, dugaan akan dilaporkannya Dr. Richard Lee terkait dengan video yang sebetulnya nggak harus ditampilkan kemudian ditampilkan. Ini memang udah wataknya Dr. Richard Lee nih teman-teman ya. Jadi Dr. Richard Lee ini harus hati-hati nih. Jadi mungkin saja ya kalau yang barusan datang ini ya pengacara sama dukun, oke lah, selesailah, damailah ya kan. Tapi permainannya ini akan terus begini kalau tanpa harus betul-betul diproses hukum, baru Dr. Richard ini bisa tobat gitu. Masalahnya gini loh, podcast itu kan podcast nasional ya, dia sudah terkenal, jadi public figure yang sangat terkenal gitu, memiliki nama. Jadi mengangkat topik ini nggak bisa main-main. Kalau misalkan di awal dibilang momen ini diedit ya, momen ini jangan ditampilkan ya, itu seharusnya jadi pedoman yang real gitu. Jangan dibuat-buat, jangan dilanggar. Kalau dilanggar Anda sudah niatnya ingin mempermalukan gitu. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan sama Dr. Richard Lee ini oke, ada edukasinya tentunya ya kan, ingin membuktikan, tetapi ada sisi hal yang sangat krusial bagi siapapun ya, bintang tamu yang hadir, di mana ada sesuatu hal yang ingin disepakati dan disepakati di awal tapi dilanggar. Ya sudah, kalau Mas Denny lihat ya gini, kalau mau ditantang gitu ya secara hukum, tantanglah gitu, proses lah gitu. Jadi jangan nanti di akhir ditawarin sekian miliar jadi selesai. Mas Denny tidak berharap seperti itu. Biar ada efek jerah gitu loh, biar nangis-nangis lagi dijemput. Jadi kalau Gus Samsudin sudah sukses dipermalukan di podcastnya Dr. Richard Lee, kali ini memang Dukun Nusantara lah yang sudah kejebak lagi-lagi ya. Ada lagi nih dukun-dukun yang mau datang, Master Limbat, monggo kalau mau datang ya. Siapa lagi? Master Limbat di apa ya kan, dikenal dengan kesaktiannya, mau makan ini, makan menarik benda semua. Wah, luar biasa. Nanti dibuktikan di Dr. Richard Lee habis. Tapi ya, biasanya kalau siapapun yang dilahirkan dari televisi ya, dari ajang pencarian bakat, niscaya mereka seperti dilindungi. Karena mereka ini termasuk brand ya, yang lahir dari sebuah TV yang citranya harus tetap dibangun, apalagi mereka namanya masih eksis warawiri di televisi. Ya. Jadi orang-orang TV itu seperti apa ya? Orang yang berkecimpung di dunia TV, bahkan lahir dari entertainer dari televisi, mereka itu seperti diprotek gitu sama tim tertentu lah, yang katanya jangan hadir ke sini, jangan hadir ke YouTuber ini, itu diprotek. Sementara yang YouTuber yang dari tanpa dari TV ya, otodidak dari desa ya, itu yang kejebak. Itu yang akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, tapi kita lihatlah ke depannya ya. Kalau proses hukum aja. Tapi hanya ngomongan gitu, Mas Denny pun kadang pening gitu. Sisi lain pun jengkel juga sama dukun-dukun yang tiba-tiba muncul mau menunjukkan kesaktiannya, tapi begitu diminta uji kesaktiannya tapi nihil. Itu yang jengkel. Harus tunggu ya teman-teman ya, kita lihat ya. Ada sesuatu di belakang nampaknya. Tunggu. Hei,
Astaga, arwah mak gila. Teman-teman, kita kedatangan tamu jauh ya, tamu jauh dari mak gila. Hei, arwah mak gila, lagi asik bahas pesulap merah Dr. Richard Lee, tiba-tiba muncul mak gila. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Dari tadi berarti dia nih ganggu nih, keliling-keliling ini. Hantu mana ini? Bukannya pesulap merah yang muncul malah. Itu ketok iku, pantatmu. Oh, ngintip-ngintip gue ya. Cak gini-gini dulu, Wup, jangan lempar-lempar. Gue kena kameraku iki. Iya. Aku balik. Wes. Teman-teman, ya sampai sini dulu dari Mas Denny ya. Izin pamit, semoga permasalahan ini makin menjadi-jadi. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.